Ternyata kalau kita lihat ya, pengertian duduk di sebelah kanan dan kiri. Kita pasti mengerti artinya apa gitu ya. Setelah raja, maka yang ada di kanan dan kirinya adalah orang yang sungguh-sungguh punya sesuatu kuasa. Nah, karena mereka tahu, maka mereka minta. Mereka minta posisi itu. Hal ini menyoroti bagaimana pengaruh paradigma kekuasaan duniawi yang meresap bahkan pada orang-orang yang terdekat dengan Yesus. Pada mereka yang benar-benar adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk melanjutkan misi Yesus. Penempatan narasi ini secara berdampingan, bagaimana Yesus sebelumnya berbicara tentang penderitaan dia, berbicara tentang misi dia yang sesungguhnya, itu ternyata berbeda sekali dengan konsep mesianis yang dipahami oleh para murid. Ini menunjukkan bahwa para murid sesungguhnya mereka sudah gagal memahami dan menerima implikasi dari penderitaan Yesus. Kerangka berpikir mereka masih apa? Masih dalam kerangka kemuliaan duniawi. Mereka masih dalam kerangka kekuasaan politik. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus segera mengajarkan kembali hal ini kepada mereka. Karena ini bukan sekedar kesalahpahaman yang sederhana. Supaya mereka tidak melihat keagungan dari kerajaan Allah dalam kacamata duniawi, kacamata politis saat itu. Yesus segera mengajarkan kembali kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dia ingin katakan bahwa ini saya datangnya untuk ini. Terus kalian sekarang sedang berebut kekuasaan. Ini seperti apa? Kerajaan Allah versus kerajaan dunia. Bahwa aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang bukan untuk mengejar kekuasaan sebagaimana dipandang oleh dunia sebagai sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting. Tapi aku datang untuk melayani. Kita melihat Alkitab menceritakan bahwa seluruh hidup Yesus ditandai oleh jiwa yang melayani. Dia adalah hamba yang menderita, saudara. Dia sudah hamba menderita. Kita adalah miliknya Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah tidak punya hak lagi atas diri kita sendiri. Hidup kita sepenuhnya mestinya kita dedikasikan untuk melayani kehendak Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, ketika berbicara tentang hamba, ini merujuk kepada relasi antara Allah dan umatnya. Kita kembali diingatkan bahwa kita adalah hambanya. Hamba adalah sebagai gambaran kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Kristus. Kerendahan hati yang sejati adalah sebuah kesadaran yang mendalam akan posisi kita di hadapan Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat-sangat berdosa. Kita selalu berjuang untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi kita menemukan kita butuh penyelamat. Kita butuh pembebasan dari natur dosa kita ini. Kerendahan hati membuat kita menyadari bahwa setiap pencapaian, talenta, atau posisi yang kita miliki adalah murni anugerah dari Allah. Kerendahan hati juga itu terlihat, saudara, ada kesediaan untuk belajar dan dikoreksi. Ini tidak gampang, saudara. Apalagi kalau kita ini merasa diri kita bos. Apalagi kalau kita merasa diri kita ini senior. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak lagi menganggap diri kita sebagai sumber kebenaran tertinggi. Melainkan kita adalah bagian dari komunitas yang mestinya saling membangun, saling menolong untuk hidup semakin serupa dengan Kristus.